296 Pencarian Jiwa. Sun Long dapat merasakan batu waktu di dalam ruang spiritualnya yang mulai berdengung tanpa henti. Ketika tiba-tiba, dua pria parubaya berbaju besi perak dan pedang panjang di tangan mereka muncul beberapa ratus meter di kejauhan di depannya. Saat kedua pria itu dengan hati-hati mendekati Sun Long, salah satu dari mereka berteriak, dengan suara yang begitu kuat sehingga sepertinya akan merobek gendang telinga Sun Long. Siapa yang berani masuk tanpa sensor di sini? Suara lelaki berbaju besi perak itu seakan-akan merupakan sebuah serangan yang ditujukan langsung ke arah jiwa Sun Long, dan tidak peduli seberapa keras Sun Long berusaha untuk tetap terjaga, ia dapat merasakan pikirannya berdengung sementara kelopak matanya perlahan-lahan turun. Bersamaan dengan tekanan yang terus meningkat dari batu waktu, di dalam ruang spiritualnya yang tidak berhenti berputar, teriakan pria itu adalah hal terakhir yang didengar Sun Long sebelum dia akhirnya pingsan. Hah! Kedua pria berjubah perak itu mendekati Sun Long dengan hati-hati, tetapi mereka tidak berani terlalu dekat dengannya. Sebaliknya, mereka mengalihkan pandangan ke arah istana merah megah di belakang mereka, di mana lebih dari 100 penjaga berbaju besi perak seperti mereka tengah berjaga. Pada saat yang sama, di kedalaman istana yang megah ini, berdirilah seorang lelaki tua berambut putih panjang yang mengenakan jubah emas, dengan dua lelaki setengah baya berdiri di belakangnya, serta seorang lelaki muda yang sangat tampan dan seorang wanita muda yang cantik jelita yang menatap lelaki tua itu dengan penuh hormat. Namun mata lelaki tua itu terfokus pada bola berwarna ungu raksasa di depannya. Tidak peduli apapun yang lelaki tua itu coba lakukan, ia tidak dapat memasuki bola di depannya. Entah dia mencoba menyerangnya atau sekadar mengalirkan ki ke dalam bola itu, semuanya sia-sia. Satu-satunya hal yang berhasil dilakukan oleh ki lelaki tua itu adalah mendapat reaksi dari bola ungu di depannya, saat pilar cahaya berwarna ungu telah menembus kubah istana dan melesat ke langit. Tiba-tiba ekspresi terkejut muncul di wajah lelaki tua itu, yang dengan cepat menoleh, dan tampak seolah-olah dia bisa melihat menembus dinding istana merah saat tatapannya terfokus ke arah pintu masuk istana merah. Kedua lelaki setengah baya di belakangnya juga menunjukkan reaksi yang sama. Mereka berbalik dan saling berpandangan dengan kaget. Seseorang telah tiba di sini. Pemuda dan pemudi yang berada di belakang lelaki parubaya itu terkejut ketika mendengar hal itu, sebelum semua orang mengalihkan pandangan ke arah lelaki tua yang masih meletakkan tangannya di atas bola ungu itu. Orang tua itu tampak seolah-olah telah tenggelam dalam pikiran yang mendalam untuk sementara waktu, tetapi setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia melihat ke salah satu dari dua pria parubaya dan berkata dengan suara serius. Aku tidak boleh beranjak dari sini dulu, kalau tidak semua usahaku selama ini akan sia-sia. Zhong Qiyu, pergilah dan telusuri jiwa orang ini dan lihat apa yang kau temukan. Setelah selesai, kau tahu apa yang harus dilakukan. Pria parubaya, Zhong Qiyu menganggukkan kepalanya dengan tatapan serius di matanya. Dia mengerti dengan jelas arti di balik kata-kata itu. Tidak masalah bagaimana seseorang berhasil tiba di tempat ini, siapapun orang luar yang menyusup ke istana kelima harus mati. Penasaran, pemuda tampan dan wanita muda nan cantik di belakang kedua pria parubaya itu, pun ingin ikut pergi dan melihat orang tersebut, namun mereka tak berani menyampaikan permintaan demikian di hadapan pria tua berjubah emas itu. Meskipun Zhong Qiyu adalah seorang pria parubaya dengan fitur wajah polos, aura yang keluar dari tubuhnya setidaknya dapat digambarkan sebagai menakutkan. Setelah memberi hormat kepada lelaki tua berjubah emas itu, tubuhnya lenyap di tempat. Beberapa saat kemudian, dia tiba di depan dua penjaga berbaju besi perak yang berdiri di depan Sun Long, sebelum matanya tertuju pada pemuda tampan berjubah biru yang tergeletak di tanah. Dua penjaga berbaju besi perak itu langsung berlutut begitu melihat orang yang datang, sebelum mereka memberi salam dengan suara penuh rasa hormat dan penghormatan. Salam Penatua Zhong. Zhong Qiyu mengabaikan sapaan kedua penjaga itu sementara matanya masih mengamati pemuda di tanah. Pakaiannya jelas-jelas kualitasnya jelek, sedangkan cincin spasial di tangan kanannya bahkan tidak bisa dianggap sampah. Bahkan cincin spasial yang dimiliki para pengemis di jalanan memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada pria ini. Namun, orang ini entah bagaimana muncul di sini. Memalingkan matanya untuk melihat kedua penjaga yang masih berlutut di depannya, Zhong Qiyu memiliki tatapan dingin di matanya saat dia bertanya dengan suara serius. Bagaimana orang ini sampai di sini? Kedua penjaga itu menggelengkan kepala karena takut sebelum salah satu dari mereka menjawab dengan hormat. Menanggapi Elder Zhong,
kami tidak tahu. Kami hanya berjaga-jaga ketika orang ini tiba-tiba muncul dalam indera jiwa kami. Zhong Qiyu menampakkan ekspresi serius di wajahnya, sebelum ia membubarkan kedua penjaga itu. Pada akhirnya, dia akan mencari tahu segalanya setelah menyelidiki Sun Long, jadi meskipun para penjaga tidak menyadari sesuatu, itu tidak masalah. Setelah memejamkan mata, aura mengerikan meletus dari tubuh Zhong Qiyu, yang membuat dua penjaga berbaju besi perak di depannya menggigil ketakutan. Kalau saja Sun Long terjaga saat ini, ia akan menyadari bahwa aura ini jauh melampaui siapapun yang pernah ditemuinya selama ini. Bahkan Raja Dao peringkat puncak 9 dari Persekutuan Alkemis Kota Kubah Surga, Zhao Lan, dan bahkan Duan Zhu, kepala aula yang kuat dari Istana Kaisar Iblis yang telah menyelimuti seluruh kota Kubah Surga dengan auranya, bahkan tidak dapat dideskripsikan dalam napas yang sama dengan pria parubaya yang sedang menatapnya saat ini. Mengangkat tangan kanannya, kekuatan isap muncul dari tangan Zhong Qiyu saat mengisap tubuh Sun Long, sebelum cahaya putih terang muncul di mata Zhong Qiyu, saat ia siap mencari ke dalam jiwa Sun Long. 297 di penjara. Suatu jenis energi khusus yang mirip dengan indera jiwa meledak dari mata Zhong Qiyu, saat memasuki tubuh Sun Long. Saat cahaya putih itu mencoba mendekati ruang spiritual Sun Long, batu waktu, memancarkan cahaya biru terang sebagai respons, yang mengejar indera jiwa Zhong Qiyu seperti binatang ajaib yang marah karena sarangnya sedang diserang. Zhong Qiyu bahkan belum berhasil memasuki ruang spiritual Sun Long ketika tiba-tiba perasaan bahaya mematikan memenuhi hatinya. Sebagai seorang ahli tingkat tinggi, hal yang paling dia percayai adalah instingnya sendiri. Tanpa ragu sedikit pun, dia bergegas menarik kembali indera jiwanya ke tubuhnya sendiri. Akan tetapi, dia masih terlambat setengah langkah, karena cahaya biru terang itu berhasil menyentuh sebagian kecil indera jiwanya, sebelum dia punya cukup waktu untuk menariknya kembali ke dalam tubuhnya. Di bawah tatapan ngeri kedua penjaga berbaju besi perak itu, Zhong Qiyu memegangi dadanya dan berlutut, sebelum dia memuntahkan seteguk darah. Para penjaga belum pernah melihat Zhong Qiyu terluka sebelumnya, tetapi kali ini dia terluka saat mencoba mencari jiwa orang yang tidak sadarkan diri. Apakah ini mungkin? Tentu saja, mereka berdua hanya mengangkat kepala sesaat sebelum buru-buru menurunkannya kembali ke tanah. Namun Zhong Qiyu bahkan tidak memperhatikan kedua penjaga itu, karena dia menatap darahnya sendiri di tanah dengan mata penuh ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Lelaki setengah baya berjubah perak itu bergumam pelan, sementara pandangannya beralih dari darahnya yang telah mengotori tanah ke Sun Long yang tak sadarkan diri. Secara naluriah dia ingin mencoba dan menyelidiki jiwa pemuda di depannya sekali lagi, tetapi cedera yang diterimanya bukanlah cedera ringan. Meskipun tidak mematikan, Zhong Qiyu tahu bahwa jiwanya saat ini terluka. Selain itu, dia tidak hanya gagal menyerbu ruang spiritual pemuda itu, tetapi dia juga merasakan bahaya mematikan dalam prosesnya, dan pada akhirnya, jiwanya juga terluka oleh kekuatan yang mengerikan dalam prosesnya. Jika dia tidak menarik kembali indera jiwanya, tepat waktu, Zhong Qiyu tidak tahu seberapa parah luka-lukanya. Jejak kebingungan sekaligus ketakutan melintas di matanya saat dia menatap Sun Long. Secara naluriah mengangkat tangannya, Zhong Qiyu ingin mengakhiri hidup Sun Long dengan satu pukulan, tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa dia belum tahu bagaimana dia bisa sampai di sini. Para penjaga berbaju besi perak di depannya pun tidak tahu apa yang telah terjadi. Setelah berpikir serius sejenak, Zhong Qiyu yang berjubah perak meraih tubuh Sun Long, dan di depan dua penjaga yang berlutut, dia menghilang dalam sekejap. Beberapa menit kemudian, Zhong Qiyu muncul kembali di kedalaman istana merah yang megah, tempat pilar cahaya itu berasal. Pria tua berjubah emas itu sedikit melebarkan matanya saat dia melihat Zhong Qiyu yang baru saja tiba, dan dengan suara yang nyaris tidak menyembunyikan keheranannya, lelaki tua itu kemudian bertanya. "Jiwamu terluka." Menganggukkan kepalanya, Zhong Qiyu menjawab dengan hormat. Menjawab Tetua Agung, tidak ada yang serius. Selama aku mengonsumsi pelet penyembuhan jiwa emas, aku seharusnya bisa sembuh dalam waktu kurang dari setahun. Hal yang mengejutkan adalah, saya terluka saat pencarian jiwa. Tidak, aku bahkan belum memulai pencarian jiwa ketika kekuatan mengerikan meledak dari lautan spiritual orang itu. Saya khawatir jika saya tidak mundur tepat waktu, saya akan benar-benar menderita. Begitu lelaki tua berjubah emas itu mendengar ini, tatapan matanya berubah sangat dalam, sementara cahaya terang bersinar di dalamnya.
Adapun lelaki setengah baya lainnya, pemuda tampan dan wanita muda di belakangnya, mereka semua terkejut tak bisa berkata apa-apa. Siapa yang tega menyakiti Elder Zong saat mereka masih pingsan? Semua orang mengalihkan perhatiannya kepada lelaki tua berjubah emas, yang masih memegang bola cahaya ungu di depannya. Dari tatapan tanpa emosi di matanya yang hitam pekat, mereka bahkan tidak dapat menebak apapun tentang pikirannya. Melihat Zong Qiu, lelaki tua itu kemudian bertanya dengan nada penasaran. Apa yang Anda lakukan terhadap orang ini? Sambil menangkupkan kedua tangannya, Zong Qiu menatap dengan serius saat dia menjawab dengan hormat. Saya pribadi menempatkannya di lapisan ketujuh, penjara abadi. Menganggukkan kepalanya, mata lelaki tua itu sekali lagi menatap bola ungu di depannya, sebelum dia berkata dengan ekspresi tanpa emosi. Baiklah, biarkan saja dia di sana untuk sementara waktu. Zong Qiu membungkuk pada lelaki tua di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu, sampai Sun Long akhirnya membuka matanya. Sambil mengangkat kepalanya, Sun Long mendapati dirinya berada di tempat yang gelap dan asing. Di langit, tidak ada bintang, matahari, dan bulan, namun, cahaya masih memungkinkan Sun Long melihat sekelilingnya. Dia berada di dalam sel kecil, sementara tubuhnya diikat oleh semacam rantai hitam yang tergantung di dinding di belakangnya. Rune yang tampak nyata dan tak terhitung jumlahnya terukir pada rantai itu, sementara semacam kekuatan asing tampaknya tersimpan di dalamnya. Sun Long juga memperhatikan sel-sel lain selain selnya sendiri, tetapi semuanya terpisah oleh semacam formasi tak kasat mata, yang membuatnya tidak dapat melihat bagian dalam sel-sel tersebut. Setelah melihat sekelilingnya, Sun Long mengerutkan kening, sebelum dia mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi padanya. Benar, itu adalah batu waktu yang mulai berputar sebelum aku tiba lagi di depan Istana Merah. Kemudian seseorang tampaknya telah menyerang jiwaku, dan dikombinasikan dengan rasa sakit dari batu waktu, akhirnya aku pingsan. Begitu dia mengingat apa yang terjadi padanya, pertanyaan lain muncul di benak Sun Long. Lalu, di mana aku sekarang? Melihat rantai hitam yang mengikat tangan dan kakinya, Sun Long mengerutkan kening. Dia dapat merasakan suatu jenis energi khusus yang keluar dari mereka, yang bahkan membatasi tubuh abadi raja miliknya. Bahkan setelah menarik rantai itu sekuat tenaga, tidak ada gunanya. Rantai itu bahkan tidak mau bergerak. Hehehe. Tiba-tiba, suara tua dan memekakkan telinga terdengar di telinga Sun Long, seperti seorang lelaki tua yang tampaknya telah berbicara dari sel tepat di seberang sel Sun Long. Bocah, tidak ada gunanya mencoba melarikan diri. Kau harus mempertahankan kekuatanmu dan mencoba hidup beberapa tahun lagi. Lagi pula, tidak mungkin untuk melarikan diri dari penjara abadi. 298 reaksi yang kuat. Sun Long tertegun sejenak, sebelum mengalihkan pandangannya ke sel di seberangnya, di mana sosok seorang lelaki tua kurus kering muncul. Wajah lelaki tua itu kabur karena formasi yang menutupi selnya, tetapi Sun Long masih bisa melihat garis besar tangannya yang kurus dan kakinya yang kurus, serta rambut dan janggutnya yang panjang. Melihat sosok lelaki tua itu, Sun Long bertanya dengan rasa ingin tahu. Kurungan abadi penjara abadi. Sambil menganggukkan kepalanya, lelaki tua itu tertawa lalu berkata, "Hehe, benar sekali, nak. Jangan bilang kau tidak tahu kemana orang-orang tua itu membawamu. Ini adalah penjara abadi. Tidak ada kesempatan bagimu atau aku untuk melarikan diri dari sini." Setelah beberapa saat terdiam, lelaki tua itu melanjutkan, meskipun nadanya berubah agak senang, dengan sedikit rasa schadenfreude di dalamnya, hampir seperti dia menertawakan nasib buruk Sun Long. "Hehe, dengan kehadiranmu, nak, setidaknya aku punya teman ngobrol." Orang tua lainnya di sini di tingkat 7 semuanya keras kepala, mereka hampir tidak pernah berbicara padaku lagi. Sun Long tidak langsung menanggapi lelaki tua itu, tetapi sebaliknya, ia mencoba memahami apa yang baru saja diketahuinya. Jadi tempat ini adalah penjara bernama, penjara abadi, dan aku berada di dalam lantai 7. Namun, apa yang dimaksud dengan setiap lantai? Apakah penjaga berbaju besi perak yang berteriak padaku, orang yang membawaku ke sini? Tidak, siapa yang membawaku ke sini tidak penting, yang terpenting adalah niat mereka. Pada saat yang sama ketika dia menyelesaikan dugaannya, Sun Long juga menyadari bahwa cincin spasial di tangannya kini hilang. Untungnya,
Selain beberapa pil penyembuh matahari, dan sedikit lebih dari 200.000 batu roh tingkat rendah, tidak ada apapun yang berharga di dalamnya. Namun hal yang paling mengejutkan bukanlah hilangnya cincin spasialnya, melainkan ia tidak mampu merasakan ki apapun di udara di sekitarnya. Kok bisa nggak ada ki? Setelah menenangkan dirinya, Sun Long menyadari bahwa ini adalah kedua kalinya dia berada di tempat tanpa ki. Pertama kali adalah ketika dia sudah sampai di dasar Istana Putih dengan anak tangga emas dan dua patung bidadari di depannya, sedangkan hari ini adalah yang kedua. Setelah memastikan bahwa ia tidak mampu melepaskan rantai di sekelilingnya dengan menggunakan kekuatan kasar, Sun Long mengedarkan jam pasir raja, sebelum 31 bola ki terang muncul di atas kepalanya. Melihat jam pasir raja bersirkulasi secara normal, dia menghela nafas lega, sebelum dia berpikir sendiri. Berkedip. Namun, begitu fluktuasi spasial dari Bling muncul di sekujur tubuhnya, rune pada rantai hitam yang mengikat Sun Long menyala dengan cahaya hitam pekat, sebelum mereka sepenuhnya menekan fluktuasi spasial di sekelilingnya. Ini adalah pertama kalinya kedipan mata Sun Long benar-benar gagal. Namun, setelah tertegun sesaat, Sun Long tidak terlalu takut. Lagi pula, dia masih bisa merasakan batu waktu di dalam ruang spiritualnya yang belum berhenti berputar. Ini adalah kedua kalinya batu waktu mengirimnya ke tempat ini, jadi kecuali ada sesuatu yang berbeda kali ini, Sun Long menduga bahwa batu itu juga akan segera mengirimnya kembali ke toko pilnya. Melihat bahwa nyawanya belum dalam bahaya langsung, Sun Long berpikir bahwa hal terbaik yang dapat dilakukannya adalah mencoba mencari tahu di mana sebenarnya penjara abadi kurungan abadi ini berada. Setelah berpikir serius sejenak, dia mengangkat kepalanya, dan melihat sel yang berseberangan dengannya, dia bertanya dengan suara yang tampaknya penasaran. Senior, sejujurnya saya belum pernah mendengar tentang penjara abadi ini sebelumnya. Bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang tempat ini? Orang tua yang masih menertawakan Sun Long tampaknya tiba-tiba tersedak air liurnya. Batuk. Setelah batuk beberapa saat dia melihat ke sel di seberangnya sebelum dia bertanya dengan marah. Bocah, dari lubang mana kau keluar? Bagaimana mungkin kau tidak tahu tentang penjara abadi, padahal mereka sudah mengirimmu ke sini? Orang tua itu tampak melampiaskan kekesalannya sejenak, sebelum kemudian dia menjawab dengan suara serius. Penjara abadi adalah penjara terburuk yang didatangi 10 istana abadi. Saat ini kita berada di tingkat ke-7. Sebelum lelaki tua itu menyelesaikan kata-katanya, Sun Long dapat merasakan batu waktu di dalam ruang spiritualnya mulai berdengung. Sepertinya ada sesuatu yang tiba-tiba memicu reaksi ini, karena cahaya biru tua tiba-tiba menutupi tubuh Sun Long. Cahaya biru melesat keluar dari tubuh Sun Long dan menuju ke langit, dengan mudah melewati dinding-dinding penjara abadi, seolah-olah dinding itu tidak pernah ada sebelumnya. Di kedalaman istana merah nan megah, mata lelaki tua berjubah emas itu berbinar, karena ia tampaknya akhirnya mendapat reaksi dari bola cahaya ungu di hadapannya. Pilar cahaya raksasa yang keluar dari bola ungu itu mulai mengecil, tampak seperti kembali ke dalam bola ungu itu, ketika tiba-tiba, seberkas cahaya biru tua melesat ke arah bola ungu itu. Orang tua itu mendengus saat melihat cahaya biru di langit yang datang ke arahnya, sebelum dia melancarkan serangan telapak tangan yang kuat ke depan. Sebuah telapak tangan emas raksasa yang tingginya ribuan meter telah muncul di langit, saat ia menuju ke cahaya biru, menyebabkan seluruh istana merah bergetar dalam prosesnya. Kedua lelaki setengah baya itu, lelaki muda dan perempuan muda cantik di belakang lelaki tua itu, semua memasang ekspresi pucat di wajah mereka saat mereka merasakan kekuatan di dalam serangan telapak tangan mengerikan yang hendak bertabrakan dengan berkas cahaya biru. Namun, bertentangan dengan harapan mereka, cahaya biru itu tampaknya telah mengabaikan sepenuhnya telapak tangan raksasa di langit, saat ia melewatinya dan terus terbang menuju Istana Merah. Ledakan. Di bawah tatapan mata lelaki tua berjubah emas itu, saat cahaya biru menyentuh bola ungu, seluruh Istana Merah mulai bergetar. Pilar cahaya ungu raksasa yang sudah mulai menyusut, segera mundur ke dalam bola ungu itu begitu berkas cahaya biru menyentuhnya, sebelum suatu kekuatan dahsyat meletus dari kedalaman bola ungu itu. Pria tua berjubah emas, bersama dengan Zhong Qiyu yang berjubah perak dan pria parubaya lain di sebelahnya, serta pria muda dan wanita muda di belakang mereka, semuanya terlempar keluar istana dalam sekejap oleh kekuatan dahsyat dari bola ungu tersebut. Meskipun ada kekuatan di balik kekuatan yang berhasil melemparkannya,
Lelaki tua itu tidak mengalami cedera apapun, karena ia mendarat dengan selamat di pintu masuk Istana Merah yang megah. Namun, tatapan matanya yang hitam pekat berubah sangat mendalam, saat dia sekarang menatap ke arah dari mana berkas cahaya biru itu berasal. Penjara abadi yang terkurung abadi. 299 sebuah lubang besar. Suara mendesing. Orang tua berjubah emas itu tidak ragu-ragu sejenak, dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya langsung menghilang, meninggalkan dua orang pria parubaya berjubah perak, pria muda dan wanita muda yang cantik, yang semuanya terkubur di dalam tanah di luar pintu masuk Istana Merah yang megah. Meskipun tak seorang pun dari mereka yang mati, tidak seperti lelaki tua berjubah emas, masing-masing dari mereka menderita berbagai tingkat cedera setelah mereka terpental keluar dari istana. Kembali ke dalam selnya, di tingkat ketujuh, penjara abadi, rasa sakit yang mencabik-cabik jiwa sekali lagi memenuhi pikiran Sun Long, karena cahaya biru tua yang sama yang telah keluar dari batu waktu beberapa saat yang lalu, kini telah menutupi seluruh tubuhnya. Saat Sun Long merasakan sensasi yang familiar berupa fluktuasi spasial di sekitar tubuhnya, tanda pada rantai hitam yang membelenggu tangan dan kakinya tiba-tiba menyala, karena tanda tersebut berupaya menekan distorsi spasial di sekitarnya dengan cara yang sama seperti yang telah mereka lakukan ketika Sun Long mencoba menggunakan Blink sebelumnya. Pada saat yang sama, lelaki tua berjubah emas itu juga muncul di tingkat ketujuh, penjara abadi-abadi, sementara formasi di sekitar sel tampaknya terhenti sementara, memperlihatkan para tahanan yang ada di dalam sel. Dari sel di seberang Sun Long, seorang lelaki tua kurus dengan rambut dan janggut putih panjang kini menatap Sun Long dengan mata terbuka lebar penuh keterkejutan dan kegembiraan. Sekarang formasi itu telah berhenti bekerja, meskipun masih terbelenggu. Lelaki tua itu dapat dengan jelas merasakan fluktuasi spasial yang datang dari tubuh Sun Long. Apa yang terjadi? Bukan hanya lelaki tua yang berada di seberang Sun Long, tetapi juga tahanan lain di sel sekitarnya yang tampaknya telah merasakan fluktuasi spasial di dalam selnya. Pada saat yang sama, lelaki tua berjubah emas dari Istana Merah langsung tiba di luar sel Sun Long, saat dia menatap pemuda di dalam dengan mata penuh ketidakpercayaan. Melihat bahwa rune pada rantai hitam itu tak sanggup menahan cahaya biru yang keluar dari tubuh Sun Long, lelaki tua itu mendengus, di hadapan telapak tangan emas setinggi ribuan meter yang menerangi langit hitam pekat di tingkat ketujuh, penjara abadi kurungan abadi. Bukankah itu telapak tangan Buddha abadi dari Istana ke-6? Itu Jin Zelan. Para tahanan dalam sel sekitar orang tua itu berteriak ketakutan, begitu mereka melihat telapak tangan emas yang telah menutupi langit dan kini turun ke arah sel Sun Long. Batang-batang besi hitam di sekeliling sel hancur menjadi abu segera setelah bersentuhan dengan telapak tangan emas raksasa, yang terus menyerang Sun Long tanpa henti. Sun Long bisa merasakan seolah-olah seluruh dunia turun kepadanya dari langit, karena tekanan mengerikan dari telapak tangan emas telah menutupi seluruh selnya, tidak menyisakan ruang untuk mundur. Akan tetapi, Sun Long berusaha menahan rasa sakit yang mencabik-cabik jiwanya yang dirasakannya dari batu waktu, dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencoba membuka matanya, hanya untuk menyadari bahwa penglihatannya sudah mulai kabur. Satu-satunya warna dalam penglihatannya adalah cahaya biru terang yang berasal dari batu waktu, di ruang spiritualnya yang telah menutupi seluruh tubuhnya, bersama dengan cahaya keemasan yang menyilaukan dari pohon palem emas raksasa di langit. Pada saat yang sama ketika telapak tangan itu turun dan hendak menyentuh kepala Sun Long, cahaya biru di sekitarnya tiba-tiba meledak, sebelum tubuhnya menghilang dalam sekejap. Telapak tangan emas yang panjangnya ribuan meter mendarat di dinding sel, tempat rantai hitam yang sebelumnya membelenggu Sun Long berasal, menyebabkan seluruh penjara abadi bergetar. Namun, di bawah tatapan lelaki tua berjubah emas itu, Sun Long telah menghilang. Dahi Sun Long basah oleh keringat dingin hingga dia merasakan tekanan dari telapak tangan emas itu tiba-tiba menghilang. Beberapa saat yang lalu, dia praktis bisa merasakan perasaan kematian yang sedang menghampirinya dan tahu, bahwa jika telapak tangan emas itu benar-benar berhasil menyentuhnya, dia mungkin akan mati seketika. Waktu terus berlalu, dan beberapa menit kemudian, Sun Long merasakan fluktuasi spasial di sekelilingnya menghilang, sementara sekelilingnya yang kabur mulai perlahan menjadi jelas. Batu waktu, yang tadinya berputar tanpa henti akhirnya terdiam, sedangkan cahaya biru yang menyelimuti sekujur tubuhnya pun mulai menghilang pula di dalam kepalanya. Sebuah tempat tidur yang tampak familiar,
lantai kayu dan beberapa bantal meditasi muncul di mata Sun Long sebelum dia kehilangan kesadaran. Sejak saat ia tiba di Istana Merah Nan Megah, hingga saat ia dikirim ke dalam sel, penjara abadi, batu waktu, tak henti-hentinya berputar di dalam kepalanya, mendatangkan rasa sakit yang tak tertahankan ke ruang spiritualnya. Sun Long dapat merasakan bahwa, batu waktu, menginginkan sesuatu dari kedalaman Istana Merah, tetapi Sun Long tidak punya cara untuk masuk ke sana. Barangkali jika tidak ada orang lain yang menjaga tempat itu, ia dapat menahan rasa sakit akibat dengungan yang tiada henti itu dan memasuki istana seorang diri. Akan tetapi dengan adanya pengawal-pengawal perkasa berbaju besi perak yang berjaga di sana, mustahil baginya untuk dapat masuk ke dalam. Akhirnya, saat batu waktu telah berhenti berputar dan terdiam, Sun Long kehilangan kesadaran begitu ia menyadari bahwa ia telah kembali ke kamarnya di dalam toko. Pada saat yang sama, di kedalaman lantai pertama toko, si hitam kecil dan si macan kumbang hitam, si perak kecil, mata mereka keduanya menyala saat mereka melesat menuju lantai 2 bagaikan kilat, diikuti oleh Liu Mei di belakang mereka. Sun Long tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sampai dia akhirnya membuka matanya, ketika suara khawatir Little Black dan Liu Mei terdengar di pikiran dan telinganya. Menguasai, panjang sekali. Perlahan berdiri dari lantai, Sun Long menatap si hitam kecil, Liu Mei, dan si perak kecil di sekitarnya yang memasang ekspresi khawatir di wajah mereka, sebelum tatapannya jatuh pada lubang raksasa di dinding ruangan. 300 Little Black bergerak. Itu adalah lubang raksasa yang dipenuhi bekas terbakar dari kayu hangus di sekitarnya, sementara 10 kerangka putih giok Liu Mei berdiri berjajar, menghalangi siapapun di jalan lintas Silver untuk melihat dengan jelas bagian dalam ruangan itu. Tak lama kemudian, Sun Long mengalihkan pandangannya ke arah Little Black, Liu Mei dan Little Silver, sebelum dia menganggukkan kepalanya dan berkata dengan nada mengiyakan. Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Selain kelelahan mental tentunya, dia menambahkan dalam hati, sebelum matanya mengamati seluruh ruangan. Selain lubang besar di dinding yang kini ditutupi oleh kerangka Liu Mei, Sun Long tidak menemukan hal lain yang janggal. Liu Mei dan Little Black keduanya menghela napas lega, sementara macan kumbang hitam, Little Silver dengan gembira menyenggol kepalanya di lengan Sun Long sejenak. Dengan tatapan penasaran di matanya, Sun Long menatap Liu Mei sebelum dia bertanya. Meyer, berapa lama aku pergi? Matanya pun tertuju pada lubang besar pada dinding ruangan, penasaran untuk mengetahui apa yang terjadi selama dia berada di dalam penjara abadi. Liu Mei menundukkan kepalanya sedikit saat dia melihat ke arah Sun Long dan berkata, Kakak Long, kamu pergi selama hampir 2 hari. Selama 2 hari ini, aku juga tidak membuka toko. 2 hari, Sun Long tercengang saat mendengar jawaban Liu Mei. Dia tidak menyangka bahwa Liu Mei pergi bahkan hanya setengah hari, apalagi 2 hari penuh. Sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, suara Little Black terdengar di benaknya, saat Little Black bertanya. Guru, apakah semuanya baik-baik saja? Saya bisa merasakan bahwa jiwa Anda benar-benar kelelahan saat ini. Menganggukkan kepalanya, Sun Long tidak menyembunyikan apapun baik dari Little Black, Liu Mei atau Little Silver, saat dia berkata dengan suara serius. Saya memang lelah, tetapi saya harus pulih sepenuhnya setelah mengonsumsi beberapa pil peningkat semangat, dan mengembalikan rasa semangat serta kekuatan spiritual saya ke kondisi puncak. Melihat Little Black, Sun Long kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu. Little Black, apakah ada kekuatan yang disebut 10 istana abadi? Si hitam kecil berpikir serius sejenak, sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata. Guru, sejauh ingatan saya tidak ada kekuatan seperti itu. Setelah jeda sebentar, naga hitam itu kemudian menambahkan. Tentu saja, mungkin juga mereka adalah kekuatan yang sangat terpencil dan tidak mudah menampakkan diri, tapi aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long tidak terlalu terkejut dengan jawaban si hitam kecil. Dia tidak tahu bagaimana Istana Merah ini terhubung dengan batu waktu, tetapi itu adalah sesuatu yang pasti harus dia cari tahu pada akhirnya. Lagi pula, jika bukan karena para pengawal berbaju besi perak yang telah memutuskan untuk memenjarakannya di penjara abadi-abadi, alih-alih membunuhnya, Sun Long tidak tahu apakah batu waktu akan menyelamatkannya, jika benar-benar ada semacam bahaya mematikan saat dia tidak sadarkan diri. Selain itu, bahkan tanpa melawan para penjaga berbaju besi perak,
dan meskipun tidak dapat merasakan kultivasi mereka pada saat itu, Sun Long yakin bahwa dia bukanlah tandingan mereka pada saat ini. Dia juga tidak yakin apa yang akan terjadi padanya seandainya, batu waktu, dengan paksa mengirimnya ke Istana Merah itu lagi. Sun Long tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus mengungkap rahasia di balik Istana Merah itu. Jika tidak, jika penjaga berbaju perak itu muncul lagi saat batu waktu memindahkannya ke tempat itu, ia tidak yakin apakah ia akan cukup beruntung untuk sekali lagi berakhir di apa yang disebut penjara abadi tingkat 7. Ini juga merupakan pertama kalinya Sun Long merasakan urgensi dalam hatinya untuk menjadi lebih kuat. Kali ini, tujuannya bukan untuk Little Black atau mengungkap petunjuk lebih lanjut tentang masa lalunya, melainkan untuk tetap hidup. Mengambil beberapa saat untuk mengatur ulang pikirannya dan menenangkan emosinya, Sun Long kemudian menatap Liu Mei saat dia bertanya. Apakah Paviliun Pil Darah menyerang toko selama 2 hari terakhir? Liu Mei menganggukkan kepalanya dengan ekspresi menyesal di wajahnya, tetapi saat dia hendak menjawab, si hitam kecil berbicara lebih dulu, saat suaranya sekali lagi terdengar di benak Sun Long. Guru benar, hanya beberapa jam setelah guru menghilang, saya merasakan sekelompok 3 Spirit Realm tingkat 9 memimpin lebih dari 10 kultivator Spirit Realm tingkat akhir, semuanya datang ke toko. Mereka semua sangat berhati-hati, tetapi mereka dipenuhi dengan tekad dan niat membunuh. Aku tahu Tuan punya rencana sendiri tentang cara menghadapi orang-orang ini, tetapi begitu mereka memasuki toko, tidak mungkin gadis kecil itu bisa menghentikan mereka sendirian. Setidaknya tidak sampai kultivasinya mencapai setidaknya peringkat 9 dari alam roh. Sun Long tercengang saat mendengar kata-kata si kecil hitam. Dia langsung mengerti bahwa orang-orang ini pastilah anggota Paviliun Pil Darah. Akan tetapi, meskipun dia tahu bahwa Paviliun Pil Darah akan merasa cemas setelah kehilangan semua batu roh di perbendaharaan mereka, dia juga tahu bahwa mereka akan dapat beroperasi secara normal untuk sementara waktu, mengingat berapa banyak pil dan ramuan obat yang masih mereka miliki. Dengan kata lain, meskipun perampokan Sun Long terhadap perbendaharaan mereka merupakan pukulan besar bagi Paviliun, namun itu tidak sampai pada tingkat di mana mereka akan mengabaikan kehati-hatian dan mengirim lebih dari selusin ahli alam roh tahap akhir untuk menyerang toko secara membabi buta. Apakah ada yang menekan mereka? Ini satu-satunya jawaban yang masuk akal. Kalau tidak, mengingat mereka hanya memiliki 11 kultivator Spirit Realm peringkat 9, tidak masuk akal untuk mengirim 3 dari mereka sekaligus, ketika mereka tahu bahwa ada racun yang kemungkinan besar dapat mengancam bahkan para ahli tahap Nas Chen Sol. Melihat Sun Long masih menata ulang pikirannya, si hitam kecil terdiam sejenak, membiarkan tuannya mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, Liu Mei tampaknya mengerti bahwa si hitam kecil sedang menjelaskan apa yang terjadi, jadi dia memutuskan untuk membiarkannya menjelaskan semuanya. Menganggukkan kepalanya, Sun Long menatap Little Black sebelum dia bertanya. Lalu apa yang terjadi? Apakah kamu memusnahkan mereka? Little Black mengangguk sebagai konfirmasi tanpa ada tanda-tanda malu, dan melihat ke lubang di dinding ruangan dia berkata dengan lugas. Tuan benar, begitu mereka mendekati toko, aku menyemburkan bola api hitam besar yang menghabisi mereka semua dalam sekejap. Sun Long tidak dapat melihatnya sebelumnya, tetapi setelah berdiri dan melihat lubang di dinding ruangan, dia menyadari bahwa bahkan tanah di jalan lintas Silver kini telah berubah menjadi hitam. Dia hanya bisa membayangkan keributan yang disebabkan oleh bola api Little Black kali ini. Pada saat yang sama, melihat Little Black yang pastinya menarik banyak perhatian setelah mengungkapkan auranya sebagai binatang ajaib peringkat 6 awal, sebuah pertanyaan tunggal tiba-tiba muncul di benak Sun Long. Bukankah para Raja Dao di pusat, kota dosa, menyadari kehadiranmu saat itu? Selanjutnya bab 301 Senior Huang.